Kemarin gue pempek baru pertama kali kayak nyobain pempek pakai kuahnya. Gue selama ini nggak pernah. Gue selalu makan pempek pakai nasi. Nggak pakai cuko gitu? Nggak pakai. Jadi kayak gue pakai nasi atau enggak gue hetero aja gitu. Abis tunangan orang bapaknya Ila meninggal. Yeah. And I had to nikah di depan jenazah. And di tabungan gue cuma 3,5 juta men. Hah? Iya. Waktu mau nikah tuh? Mr. Menawan is in the house, yo. Gokil, was good. Long time no see. Bro, thank you for having me man. Ini dari, kita terakhir berarti ketemu 2023 ya, tahun lalu ya? 2023. Ngobrol-ngobrol terakhir di... Main basket gak sih kita nggak ya? Oh iya, terakhir 2022 main basket. Yang udah lama banget gak ketemu lo berarti? Enggak itu. Mana? Gue main PS sama lo. Oh iya. Gue bertanding FIFA. Tapi lu tahu Gue gak sih? seneng banget gue menang lo kayak. Iya memang, tapi lu menang, tahu bro. gak Gua menang, kenapa bro. gua kalah di situ? Iya pembelaan. Kenapa? Karena lo gara-gara Apa? karena gue undangan gitu ya? Bukan, Ngeselin banget, bukan gitu. dong, bukan. Di situ tuh sebenarnya harusnya gue nggak main. Oh, lo gantiin siapa ya? Bukan, Tiba-tiba ya? harusnya memang gue nggak, harusnya gue main, tapi nggak jadi main karena nenek gue meninggal di situ. Terus Kok gue kayak, ketawa sih, men? enggak, gue mau main sama lu tuh kayak, udah dikasih tau, Pak, lu beneran gak bisa main. Siapa emang mainnya? Adrian. Oh ya udah, let's go. Jadi gue main. Waktu itu berapa sih? 3-2 ya? This is not something to laugh about, bro. Like for real. Oke, tapi gimana so far setelah kita udah lama nggak ketemu, nggak ngobrol-ngobrol, how's life? Gak, gue kangen sih sama lo. Tiba-tiba Asik. ketemu di pintu, tiba-tiba kayak, Udah lama nih nggak main bareng-bareng. Tapi Life's good, man. Life's good. Life's good ya. Tapi gimana kalau kita mulai untuk ngobrol ini dengan membaca biodata yang sudah diisi dari tadi ya. Gokil. Ini mari kita berangkat ke nomor pertama. Ini dari awal pertama gue kenal emang namanya sebenarnya bukan Adrian Alif, Kanye West. Kanye West gue. Gimana Kanye Fenomena West? Kanye West, man. Lu akhirnya dapat ini juga ya si apa namanya? Apa sih mainannya itu? Iya si, Steam Deck ya? Apa sih? ya namanya apa kok gue lupa ya. Pokoknya ada alatnya Kanye West, stream player. Lupa gue. Intinya itu bisa diisi. Ya jadi kayak lo bisa ganti track. Jadi ada satu lagu, dia bisa nge-extract track-tracknya gitu. Iya. I forget the name, gue bisa lupa ya. Iya, gue juga lupa namanya. Karena gue stream-stream sebelnya apa adalah gitu? itu tuh, jadi ternyata agak-agak kurang, kind of useless in a way. Karena platformnya nggak gitu besar, cuma bisa ngedownload lagu-lagunya Kanye West. Beberapa lagu dia. Dan dia tuh nggak ngeluarin apa-apa kan. Jadi yang cuma bisa di stream, yang bisa dimasukin ke si bulatannya itu, Yeezy apa ya? I forgot, man. Iya, gue lupa namanya juga. Yeah, I forgot. Tapi emang Doi itu suka banget sama Kanye West. Banget. Satu alasan kenapa suka banget sama Kanye West. Gue bisa panjang lagi kalau ngomongin Kanye West. Dia tuh kayak always finds new sounds yang kayak dari album ke album selalu beda, dan itu he found chipmunk voice in rap. Terus Iya, kayak, iya. pokoknya about like tiba-tiba hip hop ada orkestra, terus kayak Influence bermusik lah ya. banget. Tempat tanggal lahir Jakarta 24 Juni. Yeah. 24 Juni 92. Yes sir. Gokil. Jenis kelamin laki-laki sudah pasti. Sudah pasti, Agama Islam, suku bangsa Jepang. Jawa Padang. Norak banget ya, parah. Sumpah norak banget. Oh lu ada Padangnya? Padang gue Payakumbuh. UK-nya dari mana dong? UK apa ya? Sumpah gue taunya tuh lu tuh UK, Cok. Kagak. Gue pakai cok sih. Udah nyaman gue. Udah nyaman. Jagoan gue. Sumpah gue kira pertama kali gue kenal lu, gue kira tuh lu tuh ada UK-nya. Enggak ada. Gue Jawa Padang, gue Jawanya. Looks Jawa lu nggak ada juga. keturunan dari luar juga? Enggak ada. Sama sekali. Oh iya. Padang aja Berarti gue, memang Padang. style bisa nge-support orang ya. Setelah ini gue mau gaya-gaya Korea biar dikira Korea. Utara tapi. Waduh, jangan dong, takut banget. Lagi mau ini tahu bahaya. Apa nih, ada konspirasi apa nih? Enggak kan Korea kan lagi panas. Oh, yang bener lu. Gitu, Wow. iya. Kok kita jadi gosipin Kim Jong Un ya? Siapa kita? Oh, sudah ditembak. Aduh, Jawa Padang, Jawa berarti nyokap. itu norak banget ya. Gue taruh. Kok norak? Enggak loh. Tiba-tiba gue taruh Japan aja. Oh, Japan. Malah kan kalau Tapi itu something Japanese fun. kan, ini gue Japan. Kayak aduh. Japan, Maaf, ya kan? maaf. Jawa Padang. Yang Jawa siapa? Nyokap. Nyokap Padang, bokap. Yoi. Lu lebih banyak ke Jawanya apa ke Padangnya? Gue ke Padang kehitung jari sih, kayak cuman 2 kali gitu. Enggak, maksudnya menurut lo, pribadi lo lebih banyak Gue ke Jawa soalnya gue hatinya lembut banget. Gila lu. Perhitungannya enggak ya berarti ya?
Gue percaya Adrian apa namanya hatinya lembut ke warga negara nih Indonesia, betul. So dia Cancer. Cancer gue. Cancer biasa lawan ininya siapa sih? Kan kalau Aries tuh Taurus ya. Lawan tuh berarti musuhnya. Iya musuhnya. Yang paling suka. Yang paling cocok Libra. Paling cocok. Iya kan, Iya, ini lo. Ini gue. Yang paling gak cocok. Paling gak cocok mungkin apa? Aquarius kali ya. Aquarius. Iqbal Padahal Aquarius kakak kan. gue Aquarius. Enggak Cancer aku. Oh dia Cancer. Tiba-tiba Wah, mengarahin ke produser. Wah, waduh, ke manajer Enggak, gue. we love you, Iqbal. Yeah, we love you Iqbal, man. Oke, makanan favorit sate Padang dan empek-empek. Iya. Gue ada cerita kocak tuh. Kemarin gue pempek baru pertama kali kayak a year and a half ago nyobain pempek pakai kuahnya. Gue selama ini nggak pernah. Gue selalu makan pempek pakai nasi. Nggak pakai cuko gitu? Nggak pakai. Jadi kayak gue pakai nasi atau enggak gue hetero aja gitu. Terus tiba-tiba satu waktu gue lagi disiapin gitu sama bini gue makanan. Gue penasaran nih kayak cobain deh. Pas gue makan men kayak ada realm baru di otak gue kayak wah Menarik nih. pol bro. First time man, first time. Tapi itu makan asli tahun sana, lalu. asli Palembang pempeknya. Asli apa Palembang barusan? dibawa iya. Oh dibawain. Gue gak pernah, ternyata banyak makan-makan Nusantara yang Ada enak cara yang belum makannya. pernah gue coba. Oh Yang enak iya, yang belum gue coba. itu Terus sekarang benar. gue jadi kayak suka milih-milih. Gue lagi sekarang tuh suka bikin tahu goreng pakai sambal bawang. Sambal bawang. Sambal bawang bikin sendiri. Iya. Jadi ada yang ditunggu-tunggu setiap pagi tuh sih. Kayak kan Gue gue. cobain pakai kecap asin sama cabai rawit potong. Oh ya. Kecap asin bukannya Enak itu kecap banget tuh. manis ya? Tidak. Saya bilang kecap asin, Mas. Oh iya, itu Indonesia Jepang ya. Jadi, Mas. Karena pakai kecap asin. So you. Taunya nggak digoreng lagi, kayak sashimi. Digoreng, kan? Oh, enggak. Tetap digoreng. Bakin dulu, teman-teman bakin dulu jawabannya ya. sorry. Tapi yang Cobain, lu cobain. Coba, ntar gue coba deh. Tahu goreng, pakai kecap asin sama cabai rawit potong. Boleh. Ntar gua bisa coba. Oke. jadi referensi buat Jadi makan cuman pagi. itu aja nggak usah pakai yang Nggak lain-lain. dipakai apa-apa lagi. Oke. Tapi Coba. gue bingung, lu ketemu orang yang makan pempek nggak pakai cuko tuh dari mana? Dari dulu kan gue taunya pempek Iya tuh harus makanya pakai tapi cuko. sebenarnya nih pempek kayak ikannya sama telur aja juga cukup gitu. Iya, Kapal memang. selam itu udah cukup sebenarnya. Kayak udah gitu gue sukanya tuh emang yang rasa-rasanya yang apa ya, yang polos-polos aja. Nah. Tapi ternyata pempek ini mantep banget sih pakai cuko itu. Pakai cuko Mantep itu. banget, men. Dan fun fact waktu gue ke Palembang ternyata orang Palembang ya, gue nggak tahu kalau orang Palembang yang lagi nonton ini. Ternyata di sana tuh banyak yang pada akhirnya dia nggak pakai ini, nggak pakai timun. Lo makan pakai timun nggak? Enggak pakai, gue cuma cuko aja baru. Di cuko coba aja cuko berarti gitu. kan? Iya karena di Jakarta doang katanya pakai gituan. Oh gitu. Makanya buat yang makan pempek pakai itu basic loh. Minuman favorit. Siap bro. Bro, let's go. Minuman favorit air putih. Air Nah, putih. lo emang Nggak kan stay kalau yang hydrated. lain kan ya. Iya, stay hydrated. Yang lain kan kalau iya yang lain kan iya. ya enggak, jangan lah air putih lah kan abis Iya. itu harus minum air putih. Harus betul, selalu ditutup dan dibuka. Dehidrasi kan? Dehidrasi bro, let's go. Panggilan sayang untuk istri Bibi. Bibi, Oh, Bibi Bixby itu apa gitar? Apa sih dari mana nih Bibi? Dari Gue baby. nggak tahu sih, nggak tahu sih. It's actually Bib, Ah? Bibth. Iya. Cuman kayak atau jadi Bibi Bobby like Bibi gitu. Iya. Paman. Uncle. Ya gue nggak Uncle. Aduh, iya. Uncle Ats. In a way gue udah om sih ya. In a way. Congrats lo kemarin anak lu juga ya. Thank you. Akhiran ya. Iya. Luar biasa nama anak. Kayu. Kayu dan dan Kin. Kin. Kayu dan Kin. Lagu yang didengarkan belakangan album Daniel Caesar. Oh iya lagi. Daniel Caesar menarik ya. Never Enough bagus banget. Tapi belum ada kabar-kabar mau datang ke Indonesia lagi. Kalau datang mau nonton lagi. Kemarin jadi kan dia ada datang ke WTF. Nah, Gue pingin datang tiba-tiba anak gue demam tinggi. Jadi Masuk nggak rumah datang sakit akhirnya nggak jadi. Tadi gue pingin berangkat besok aja masuk rumah sakitnya tapi nggak bisa dong. masa sih masuk rumah sakit ditunda-tunda? Bercanda. Anak lu gendong, apa yakin sembuh? Dikuatin, Nggak. dimotivasi. Iya gitu sih. Alright, Nggak, nama Anabul, Koko Tamrin. Coco Tamrin Coco Itu tuh Tamrin. anak ketiganya nyokap gue. Jadi kayak Coco Tamrin. gue bersaudara. Cuman ada kayak kucing Persia Himalaya gitu. Yang udah dianggap anak banget sama. Ini satu apa dua? Satu. Satu. Nama panjang Tamrin ya. sama keluarga gue soalnya. Oh. Jadi Iya Coco iya iya. Tamrin panggilannya. Oh, yang punya ini ya? Apa namanya? Apa Tamrin? Emang Tamrin. Bukan. Apa gunung itu Tamrin?
Tamrin Siji. Namanya Tamrin Siji. Bukan ya? Oke. Punya raketnya. Memang. Tahu. Makanya jumlah pacar ini menarik. Dikit kan? Dikit. Gak banyak lah. Iya, banyak. Sedikit lah, apa? Dikit. Sedikit aja. Sedikit aja. Secukupnya aja. Secukupnya aja. Hobi mikirin hidup. Emang mikirin hidup apa masalah Lo hidupnya, harus Bang? kalau banyak masalah hidup lo lihat bintang tuh kayak enak gitu. Oh, iya. Hobi gue mikirin hidup. Makanya lu album lu yang baru ini foto lu ngadep langit ya bersama ada bintang ya. Mau ditarik sama langit itu. Ya, jangan. Enggak, bukan gitu Diambil sama alien maksudnya. Bukan gitu. Diambil maksud gue. alien kan. Maksud gue itu tuh kayak kita konsepnya kan emang artworknya gue kayak ketarik gitu. Iya. Iya. Kalau diperhatiin gue tuh kayak ditarik. Iya, sama ditarik langit sama gitu. langit ya. Itu diedit ya? Apa gimana sih? Enggak, jadi konsepnya gue harus jinjit gitu, tapi kelihatannya kayak ditarik. Iya. Tapi nggak napak juga kan? Kenapa? Susah banget itu pas. Pokoknya bikinnya susah. Iya. Udah gitu di. Dengerin jangan bajakan. Iya, jangan dong. Hari ini masih dengerin bajakannya bro. Dengerin Tapi masih aja. ada sekarang yang baca ya? Harusnya sih udah nggak ada ya. Cuman paling bajakannya itu yang premiumnya palsu gitu. Bener. Janganlah. Oh, udah jadi set DJ dari TikTok. Wah itu juga ngeselin sih. Maksudnya. bener juga. Lu gimana? Kalau ada yang kayak gitu, maksudnya ada orang yang akhirnya ngebikin musik lu speed up Kalau gitu. kalau lagunya naik mah gue seneng-seneng aja gue amat. Udahlah, silakan pakai. Berdamai ya. aja. Berdamai sih. Yang penting revenue kan. Iya. Tapi harus tahu juga, maksudnya masa lu dengerin lagu yang speed up-nya tapi nggak tahu sejarahnya, yang aslinya kayak gimana gitu kan. Iya. Tapi kan harapannya nanti setelah denger speed up jadi ngerti kan. Iya, oh ini ternyata gitu. Ini dia, favorite quotes-nya adalah jangan suka sakitin hati perempuan. Seize the day. Seize the day, man. Emang gak boleh. Gue dari dulu tuh dibilang sama nyokap gue, gak boleh banget tuh kalau nyakitin hati perempuan sama aja kayak nyakitin hati mama. Iya, Jadi kayak gue itu sama mama's boy gitu. Jadi Iya. gue selalu denger apapun yang nyokap gue bilang sih. Tapi itu bagus kan pada akhirnya kita jadi respect sama cewek-cewek. Gue kayak ada ide tiba-tiba bikin kaos gitu kayak keren ya. Gue kayak selalu Mamas boy, Mamas boy. mamas Iya. gan. Mamas boy gitu, lucu Itu banget. kayak Lenny. oh emang ada Oh ya? iya ya, Lenny kan albumnya Mamas boy. mamas boy. Anak mama. Aduh enggak sih. Batal. Oh, Tapi enggak sih. tipikal-tipikal yang kayak gitu tuh lumayan gitu loh kak. Iya, iya. Lumayan setipe. Bentukannya sama semua yang kayak lagu-lagunya tentang orang tua. Bentukan kayak gimana maksud anda? Soft boy gitu. Oh, gue soft boy kok tapi asik gila lu sok banget. Padahal gue baru mau nanya, Soft emang lu banget. ngerasa soft boy? Dri? Apa gimana Dri? Aduh, takut jadi ke bawah-bawah. Jurusan waktu sekolah atau kuliah sastra Prancis. Iya. Berguna sastra Prancisnya. Udah gak kepake men, please. Tapi jangan suruh-suruh gue ngomong bahasa Prancis tuh sekarang. Enggak. Gue gak tanya suruh bilang croissant karena- gitu-gitu, enggak. Gue tuh selalu dalam impression ya, lu bilang di sastra Prancis, pasti logat lu kan pasti ada Prancisnya. Iya. Gue kalau ngomong bahasa Prancis enggak kayak orang Prancis. Enggak Jadi, Prancis banget gitu Buat ya. apa gue showcase gitu. Ngerti gak sih jadi kayak Paham. useless in a way. Iya. Tapi emang lu mau ngambil sastra Prancis waktu kuliah? Nah, jadi kan bokap gue tuh diplomat ya. Terus gue tuh pilihan pertama gue tuh hubungan internasional. Tapi mohon maaf gak keterima di HI, Ya. keterimanya di kedua di SNMPTN itu. Tapi tetap UI juga bang. Iya sih. Ya alhamdulillah lah, terus tiba-tiba tahun depannya mau ngambil jurusan lain tapi Lagi. tetap UI. Tapi udah ke Palang Tanggung lah ya. Iya, udah enak lah di situ. Terus juga gue suka sama budaya Prancis gitu. Terus ya. Lulus juga akhirnya. Lulus kok, lulus. Lulus ya? Lulus. Alhamdulillah lulus. Alhamdulillah, Ben. Pekerjaan saat ini tarik suara, tarik sis, Tarik ya bro. tarik sis. Tapi enjoy ya dengan pekerjaan yang sekarang ya. Enjoy kan. Hustling bro. Nyari duit. Iya. Hingga pada akhirnya bisa nih rilis EP terbaru, Iya, Mr. alhamdulillah. Menawan. Luar biasa. Thank you Isi guys. 5 lagu ya? Thank you. 5 lagu. Ada Menawan, Menawan, Sedetik, Sialan, Sini, Sini. sama Makan Tuh Cinta. Makan Tuh Cinta. Yang paling terakhir, yang paling menarik. Tapi gue mau tahu dulu, lu paling suka yang mana? Semuanya gue suka, anak-anak gue semua itu. Iya sih, Iya kan? memang. Cuman yang tahun lalu lumayan mengubah hidup gue banget kemarin ngeluarin Sialan sih. Sialan. Iya, Sialan kayak it's in a way life changing karena selama ini gue lagi belajar banget untuk gue tuh shifting in terms of sound and what I wanna create. Tadinya di album Embrace gue lebih soundnya lebih R&B hip hop yang pakai bahasa Inggris. Nah, gue tuh ada tujuan di album kedua nih kayak full Indonesian, Nah. kayak full bahasa Indonesia albumnya dan
ngeluarin Hilaf, terus ngeluarin Menawan. Iya. Terus tiba-tiba sialan kayak it hit numbers. Jadi kayak gue bersyukur banget buat 2023 sialan jalan. Jadi kayak jadi bridger yang lumayan bagus buat gue ngeluarin Padahal album. pertama yang gue mau tanya kenapa jadi bahasa Indonesia semua nih album lo. Karena terakhir yang pada akhirnya gue bisa mengenal si Adrian ini gara-gara Made in Jakarta. Iya. And then lu bikin album full 5-5-nya isinya bahasa Indonesia Bahasa semua. Iya. Gak tau, mungkin maturity aja sih. Oh. Iya. Gila lu jawabannya bro nih. Berat gokil. banget. It's just- Apa yang menghantam Adrian sampai bisa menjadi mature seperti sekarang? Gitu ya. Yes, gitu Iya, sih iya. ya. Gue just maturity in terms of like nyari yang bisa dapetin broader audience gitu sih. Tapi emang arah dari lagu-lagu lu tuh selalu menuju ke something about love gitu ya? Definitely man. Yeah. Karena apa? Karena memang suka menceritakan cinta atau pengalaman pribadi gitu? Album pertama hampir banyak banget pengalaman pribadi, tapi kedua tuh kayak cinta itu banyak banget angle-nya gitu. Jadi kayak menurut gue there's so many things to talk about kalau in terms of love. Tapi nanti gue ngeluarin album tahun ini nih ada juga yang tentang life man. Yeah, about my life right now, you know, struggling and trying to make ends gitu. Jadi kayak ada judulnya kesimpulan nanti. Oke, di album terbaru. Joy. Dari 5 ini masuk juga berarti? Jadi konsepnya gue ngeluarin EP dulu, tadi mau ngeluarin album langsung. Ya. Tapi kayak udah 5 dulu, nanti biar diketeng, biar kesebar semua and everything ya. Tapi it's done albumnya. Udah selesai semua? Oh jadi kemarin yang story-story ini tuh gue udah garap kelar, album? Udah kelar? Iya, udah kelar, alhamdulillah. Nice. Rencananya kapan? Rencana abis lebaran kayaknya. Abis lebaran. Mungkin, gak tahu. Gak tahu juga mungkin. Tergantung ibu yang sebelah sana. Iya. Iya, Yes. sabar. Yes, sir. Tapi dari semua lagu lu di album ini, gue melihat ada 2 lagu yang kayaknya lu membawa anger di dalam situ. Sialan sama Makan Tuh Cinta, gitu kan. Hey! sorry. Maaf. Aslinya keluar gitu. Emang lu membawa itu secara sengaja? Iya, gue tuh pas gue created Sialan ya sama Makan Tuh Cinta, gue tuh pingin bikin lagu sakit hati, cuman kayak angle itu lucu-lucuan gitu. Ngerti gak sih kayak Bukan yang benar-benar kayak Sialan itu kan kayak not your common apa ya heartbreak song gitu kayak Ya. sialan gue kenal lagi nih orang gitu. Benar. Kayak jadi tapi angle-nya sialan gitu. Iya. Kayak terus Makan Tuh Cinta kayak lo disakitin tapi kayak ini lo makan tuh cinta jadi iya. kayak dinyahin gitu ya. Iya. Dan kocaknya adalah Makan Tuh Cinta tadinya judul lagu dangdut gitu kan suka lihat di Spotify di Apple gitu kan kita sempat kalau bikin judul kan suka nyari. Oh, itu judul lagu ada lagu dangdut judulnya Makan Tuh Cinta sumpah jadi sebenarnya kayak unik ya unik banget sih. pas didengar wow tidak ada dangdut ya Ada tapi tetap dangdut-dangdut. beatnya tetap main juga itu Yes, beat berarti sesuai requestan lo juga. Tadinya gue tuh pengen bikin lagu kayak Stay-nya Kid Laroi sama Justin Bieber. Iya, upbeat tapi gitu, it ended up jadi kayak lagu Bieber yang di Justice judulnya Somebody. Somebody. Pokoknya gue pinginnya yang kayak indie pop gitu buat si lagu ini. Gitu. Tapi dari keseluruhan dalam kepala lu jadi ini EP berapa persen maksudnya ekspektasi lu sama realitanya? 100%. Alhamdulillah lagi ya 100%. 10 per 10 tuh. Iya. Gokil. It's a 10 out of 10 for me, man. Yeah. Tapi emang loh dia tuh termasuk orang yang setiap merilis sesuatu ya dia selalu impress, selalu puas Yeah. dengan apa yang sudah dia buat gitu kan. Alhamdulillah namanya iya, man. You gotta Apakah be- ini karena semangat dari keluarga lu juga karena kemarin ada tambahan satu Nggak, gue titipan Tuhan? semangat mencari uang yang banyak, bro. Gue soalnya tahun ini target gue pengen beli BMW Z3. Saya belum ada yang Kita mau targetnya anak sekolah internasional. itu kan biar bisa dipakai antar anak sekolah juga. Iya, kan? bener. Padahal saya cuma BMW-nya aja loh, nggak ada Z3 apa. Bekas juga nggak apa-apa, Bang. Yang penting BMW gitu. Tapi ya itu pencapaian orang beda-beda Iya, kan. definitely. Cuman maksud gue lu membuat lagu-lagu yang ada yang happy-happy, ada yang juga anger-anger seperti itu. Iya. Tapi kan di sosial media gue ngeliat lu sama bini lu tuh kayak harmonis-harmonis aja gitu. Iya. Dan setelah gue tahu ternyata umur lu menikah termasuk muda ya, Udah 25 iya, tahun umur 25 tahun, hampir 26. Kenapa mau 25 menikah, Bang? Lu juga mau nikah? Memang. Kenapa lu mau 25 Kenapa tahun balik ke ya? gua? Jadi balik ke gua. Tanya dulu. Kenapa Iya. mau nikah di umur 25, Raf? Karena menurut gua
nikah tuh bukan soal tunggu siap tapi menyiapkan diri aja. Gila. Oke. That's an okay answer. Oh, iya, Itu kalau lama cara ya. gua, iya kan gua udah 10 tahun juga kan. Oh, lu Jadi pacaran kayak 10 tahun? 10 tahun. Sebelum akhirnya nikah. menikah. Iya. Lu berapa tahun? 10 bulan. 10 sama. Bedanya emang sama aja Iya, aja. tapi tadi sebelum gue ketemu bini gue sekarang, gue nggak pernah tuh mikirin nikah, men. Kayak Setuju, never, gue juga kayak never. gitu. Ya tapi lu 10 tahun pacaran ya, itu berarti umur Tapi berapa? gue prinsipnya dulu gini, kalau misalnya gue... Enggak, bentar. Apa? Yang konsisten ya, Ah. Bang. Enggak, bentar. Lu jadi sebelum lu sekarang tunangan kemarin nih, Ah, itu lu 10 tahun 10 udah tahun. pacaran? Sama dia, iya. Dari umur 15 tahun berarti? Dari umur 14 dong. Iya. Ya tapi lu 14. sebelum 14 nggak mungkin mikirin nikah lah. Ya sih. Tapi waktu umur 14 ya biasalah cinta-cintaan kita kayak selamanya ya gitu-gitu senang sampai ini ya. Yang lagi makan mohon maaf ya. Tapi emang Gak sweet juga sih, gak sih. Ya, Gumoh ya. Iya, makanya gue bingung. bilang hati-hati yang lagi makan. Cuman waktu itu, kenapa gue bilang mirip? Karena waktu itu prinsip gue adalah kalau gue nggak amani orang, gue nggak mau nikah. Wih, gila, siap. Karena apa ini? Siap, Jadi kayak siap, siap. harus setia gitu loh. Gokil. Kalau lu gimana? Kalau Gitu gue juga. tadinya, nah men, gue kayak nggak pernah mikirin nikah sama sekali sih. Kayak it's not even in my books. Tapi terus, I don't know, gue tuh sama bini gue dikenalin sama sahabat gue gitu. And gue inget banget gue lagi session sama Dipa. Bikin lagi pemantapan bikin Made in Jakarta. Terus Oh, kayak si sahabat gue ini nelfon gitu. Gue lagi sama Libra Akila nih di Casbar pada waktu itu. Yoi. Terus gue kayak, Putih. iya, Air gue minum air putih. putih, gue minum air putih banyak banget air putih. Terus abis itu gue langsung kayak pingin buru-buru sessionnya pingin buru-buru karena si Ila tuh pada waktu itu punya curfew sama orang tuanya, jadi jam 12 dan gue dari dulu ya emang udah suka sama naksir gitu. And after that gue datang ke Casbar nyampe dari studio di Pak tuh dulu kayak di Cipete gitu ya. 11.30 nyampe nya. Jadi gue cuma ada waktu setengah jam kenalan sama dia terus gue kayak 30 menit tapi membahagiakan banget. Kan bukan quantity, quality. Bang. Betul sekali, membahagiakan banget. Gue inget banget kayak di Casbar tuh seru ada apa namanya tuh kayak layar tancap apa sih namanya kalau ini? LED gitu. Terus lo bisa pilih lagu apa aja. Terus dia suka banget sama Miguel, gue juga suka Miguel. Oh, masuk tuh di Iya, situ. masuk di situ terus akhirnya kita sempet we danced Do You ada lagu Lagunya Do You. Miguel, Do You. Terus kayak ngobrol ternyata dia pernah nongkrong sama Miguel di Paris. Woi. Terus jadi kayak akhirnya ya gitu. Akhirnya jadi klop, Nyambung. ternyata musiknya sama. Terus malah jadi jatuh cinta. Gitu, bro. Let's go. Pengen tahu deh, gimana cara dapetin nomor dia? Oh, ini kocak banget. Jadi Itu gimana? kan udah gelap ya. Ah. Udah gelap terus gua tuh emang kalau di iPhone selalu yang brightness-nya paling tinggi. Betul. Terus gua tuh yang kayak can I get your number, langsung gua buka kontaknya aja tinggal dipencet. dipencet. Itu taktik tuh. Tapi lu berani Kalau untuk ngelakuin itu Kalau langsung. deketin perempuan, minta nomor teleponnya, lu jangan minta, tapi lu langsung kasih handphonenya terus kayak Oke, lu please gitu. buka kontak detailsnya, langsung, can I get your number? Gitu. Iya. Yes. Biar nggak Yes, kayak jadi kayak lu langsung Serve ada gitu intent. kan? Karena buat gua pasangan tuh kalau intention apalagi baru kenal gitu ya, kalau intention sudah bener kayak lebih kenal lu udah detailnya udah jelas gitu. Benar, Kayak benar, gua pengen benar. minta nomor lu langsung gua kasih aja. Terus, jatuhnya nggak basa-basi, iya, karena nggak langsung basa-basi, actionnya, langsung action gitu man. kan. Iya, it leads Nice to trick that. ya. Silakan dicoba ya teman-teman ya. Semoga setelah ini pakai kayak You gitu. gotta do that, Chat man. pertama lo apa? Kayak halo. Isinya apa? Ingat gak? Boleh next time keluar jam 9. Jam 7 deh biar Yeah, lamaan okay. dikit. I think it was like last night was fun. We should do it more. Like, things like that. Tapi lu termasuk tipe orang yang memang, maksudnya termasuk orang yang bisa bikin topik-topik, kan ada orang yang nggak berani bikin topik juga kan? Lu membuka topik juga waktu chattingan? Iya, sama gue buka topik lah. Iya, gue lupa sih udah. Cuman kayak gue kayaknya kalau misalkan ngedeketin perempuan gue mengharuskan untuk bring my A game banget deh. Kayak in terms of chatting gitu, terus jadi kayak ya. Tapi lupa apa ya? Iya. Iya lupa sih men. Tapi maksudnya setelah sekian lama lu jalan sama dia, apa momen yang pada akhirnya lu kepikiran kayak dia nih, she's the one. Dari awal gue
ketemu dia itu tuh kayak akhirnya yang guanya nggak mau menikah, yang nggak pernah lah pokoknya it was never in my mind. Tiba-tiba I think I wanna marry this one gitu. Yeah, and then gue sempet LDR karena gue ada apa namanya, ada belajar sebentar gitu, ada course di Belgia. Ya. Terus kita tuh kayak LDR 1,5 bulan apa? It was one of the toughest 1.5 Berasa ya, months for me. You know? LDR tuh susah ya. Iya. Iya, LDR susah banget. Akhirnya terus gue nulis lagu judul Utopia. Yo, karena kayak itu tentang hubungan kalian itu. tentang because I need her, you know. Iya. Apa trigger pertama pada akhirnya lu kayak gue tulisin aja deh nih lagu. Ide awal kan biasa kalau mau bikin lagu kan ada kerangka pikirnya Karena dulu kan. gue kangen banget aja sih. Karena semua semuanya tuh harus virtually, kayak harus ketemu di dunia maya doang gitu. Iya. Jadi kayak Tapi dia tahu kalau lu bikin lagu itu untuk dia. tahu. Itu udah pacaran ya? Udah pacaran. Pacaran. Gokil. Susah nggak sih nikah muda? Ini belajar nih, jadi belajar. Kalau susah sih ya hidup memang susah aja. Memang hidup memang susah, Gila. tapi kan nikah kan adalah the next level of Oh hidup. tapi it's gonna be different sih. Kayak everything is gonna be serious man. It's all about your efforts. Terus juga namanya lo dua orang yang berbeda akhirnya jadi satu tuh suatu hal yang berat untuk saling mengenali. Jadi banyak tahapan-tahapan yang akan lo lewatin, berantem-berantemnya, nggak cocoknya. Kayak banyak sih, banyak banget. Yeah. But again, if you love someone, you always try your best to become the best version for the other half. So yeah, Dan pasti akan nemuin jalan juga kalau misalnya memang upaya ya. bener man. Jadi you got this bro. Let's go. You got Main this. deg-degan ya. Tinggal Ini ya. minggu depan ya? Minggu depan bang. Tapi makanya gue butuh banyak masukan-masukan juga gitu. Apalagi kan memang kalau gue pribadi kan kerjaan juga ya entertain as a host or something gitu. Maksud gue, lu kan adalah singer nih, maksudnya di dunia tarik suara. Waktu pada saat lu mau menikah, lu sempat ada momen yang kayak apa gue harus nyari kerjaan apa gitu? Ada nggak yang kayak gitu-gitu? Enggak sih. Gue pada waktu itu Made in Jakarta lagi naik kan. Jadi kayak duit gue lumayan banyak kalau gitu. Jadi kayak Jadi aman. Iya pada waktu itu. Iya. Dan pada saat udah nikah masih di situ juga. Maksudnya lu tetap di dunia itu. Cuman gue kocak kan, bukan kocak lah. This is serious. Jadi jadi gue tunangan itu apa namanya? I think it's the 21st of October. 2017. Tunangan 2000 Iya. 17. Iya. Made in Jakarta kan 2011 17. ya benar. And then abis tunangan bapaknya Ila meninggal. Yeah. And I had to nikah di depan jenazah. And it's tadi gue pengen ngomong apa ya? Lu tadi mau bilang ini lucu, tapi dengar cerita ini gue jadi sorry Tadi ya. gue tiba-tiba link lu gue pengen ngomong apa ya? Enggak, lu mau cerita soal Tadi pada kita saat lagi lu ngomongin mau apa sih? tunangan. Oh pas lagi mau tunangan. Ya apa namanya? Made in Jakarta lagi naik-naiknya. Oh iya, apa namanya? Jadi everything was sudden lah, kayak harus nikah depan jenazah. Soalnya kan the goal was like after a year baru nikah. It was a sudden change in life for me and my wife. And di tabungan gue cuma 3,5 juta men. Hah? Iya. Waktu mau nikah tuh? Tabungan karena kan gue belum sempet nabung segala macam. Ya, Karena duit mikirnya yang tahun dapat depan. dari kerjaan gue kayak spend gitu. Iya. Tapi ya again if you have an intention of like marry someone ya rezeki mah ada aja sih. Setuju. Man. Wah. Jadi buat orang-orang yang bilang gue ntar dulu nih nikahnya Nunggu karena gue mapan belum dulu. punya duit, nunggu mapan dulu, that's bullshit bro. Lo if you know the person is your other half, pasti you'll find a way. I'm sorry about the story. Yeah, of course man. Yeah, Itu juga pas gue cari-cari kemarin, gue baru inget momen itu, makanya gue kayak, oke. Cuman ya balik lagi, memang tujuan lu juga pada akhirnya ke situ kan. yeah. Gue juga nggak ada resepsi gue. Oh lu gak ada resepsi ya? resepsi. Pure nikah aja gitu? Pure ya, cuman akad doang. Akad doang. Terus ya we didn't have the need to like ada resepsi, soalnya kayak
pada waktu itu masuk lambe turah kan. Jadi kayak udah orang intinya nikah kan Bener, orang-orang akadnya tahu aja, gitu kan. orangnya Ya udah tahu. orang udah pada tahu jadi udah ngapain lagi. Saksinya gitu. ada segala Iya. macam kan. Cuman ya ini mungkin agak sedikit kepo ya jatuhnya. Cuman orang nikah bahagia ya. Cuman itu kan agak kurang enak gitu. Ya itu Gimana tuh? buat 6 bulan pertama itu one of the toughest I've been in a relationship karena kayak Ila itu bahagia tapi dia juga sedih karena tinggal bapaknya, ayahnya, jadi kayak it was a sudden change, everything was kayak blur aja sih. Yeah, it was a blur. But again, it's fine man. Yeah. Pada akhirnya semua akan disembuhkan oleh waktu guys. Betul sekali. Itu intinya ya. Tapi pernah gak lu kepikiran setelah lu menjalani semua keseharian lu sebagai musisi kayak gue enough deh jadi musisi gitu, atau mau nyoba peruntungan lain, main film kayak kali aja. Gak pernah lagi gue. Gak pernah. Iya, Tetap iya. di musik aja. Tetap musik aja gue. Iya. Memang dari dulu lu tuh musik banget ya? Dari dulu gue musik banget. Kayaknya kalau liat konten gue juga Dari kecil lu mimpinya memang jadi musisi. emang dan pengen jadi penyanyi gue. Kayak dulu gue sempat kerja di ASEAN Sekretariat, men. Ya. Iya, sempat magang gitu, terus habis pokoknya magang 6 bulan. Terus gue I didn't enjoy it, man. Ya. Emang I Nggak- always nggak wanted nyambung to ya. be, I always wanted to be a musician sih. Iya, tapi 6 bulan lama loh. Lumayan lama. Terus gue kayak di belakang meja kayak, aduh bukan gue deh pokoknya. Tapi posisi itu lu masih sambil bikin musik juga Sebenarnya iya bikin musik, terus habis itu tiba-tiba gue menang ada this competition Meet the Labels. Oh iya. Terus gue desain sama salah satu label yang bukan label gue sekarang. Aha. Terus gak jalan di situ, terus gue baru tahu tuh reality jadi Musisi. yang gak diurus tuh sakit hati banget ya. Iya, bener-bener harus turun ke jalan nih bos Iya, kayaknya langsung nih. turun. Harus Gitu. ngurusin ini itu dan segala macam. Ada apa Bu Gisel? Bokap lo pertama kali tahu lo mau jadi musisi aja nih? Oh karir enggak, yang serius? enggak Dia enggak. nggak apa-apa. Bukan gak apa-apa, gak boleh banget. Jadi Dia nggak kayak- boleh banget. in a way kayak selalu undermining me gitu as a kayak emang itu kerjaannya bisa menghasilkan. Iya. Ya pada waktu itu sih susah banget pas gue di label itu, label yang bukan label gue sekarang. Struggle-nya Itu gue gitu struggle banget ya. karena susah. Kayak gue dulu manggung keluar kota dibayar cuma 250.000 men. Hah? Iya. Dari total rate lu Dari dua. total karena kan itu band. Jadi kayak Dibagi-bagi. bandnya ada manggung berapa titik karena pada waktu itu ada kayak dapat kerjaan dari perusahaan rokok gitu. And akhirnya jalan lah berapa titik Semarang, terus ke Jogja, pokoknya banyak titik gitu. Tapi setiap manggung cuma udah 250.000. Kayak itu jatuhnya kayak nombok gitu sih. Karena kan makan juga Keluar Iya, juga, it's a tough time. Itu pas pada waktu itu lama band. Tapi terus keluar dari label itu akhirnya gue sign as a soloist di Emotion sekarang. Iya, tapi salut loh. Maksud gue, biasa kan orang kalau udah dapat kayak gitu, traumatized and then kayak, Iya, gue tuh udah gak mau lagi dah. Gue tuh harus confidence bro. Gue confident. Tapi itu posisi lu belum beristri kan? belum. Memang masih young wild and free. Iya. Let's go. Sekarang juga gue masih yang wild and free kok. Gak free. Yang wild and taken. Anjay, gue Tapi kalau misalnya anak-anak lu mau jadi musisi, lu bolehin? Boleh. Boleh. Ya, tapi anak gue pengen jadi main bola. Sumpah kayu sih. Lu masukin, Iya, mau jadi main bola nih. akademi MU. Aduh jangan dibahas lah ini. Gak apa-apa. Oke, I'm sorry. Gue Gua lagi sama sakit hatinya Force nih. MU. Mau main bola. Gue kepingin banget sih kayak apa? Dia sekarang udah mulai futsal di sekolahnya. And dia kerjanya sekarang every time ada apapun, momentum apapun pasti ngesu deh kayak bilang su. Oh, Cristiano Ronaldo. dia. Iya. Yang penting dia enjoy lah sama apa yang dia mau ya. Definitely man. Iya. Oke, kita balik lagi ke soal musik. Oke. Karena dari tadi udah ceritain juga. Dari 5 karya yang akhirnya udah pada rilis ini, ada nggak karya yang kayak ini susah banget nih sampai akhirnya rilis lu lega gitu kayak Yang susah banget ya. Susah sih. Proses pembuatan album gue susah sih. Kayak Albumnya? album yang ini. Tapi kalau dari 5 track kemarin akumulasi dari kerjaan gue 3 tahun itu aja sih. Terbayarkan Dan gitu, tuh. terbayarkan banget, lega. Terus the numbers are going up and I'm blessed man. Gue kayak ada waktu dimana gue minta banget sama Allah kayak ya Allah kasih petunjukmu. Gue dengerin lagu Menawan 10 kali sehari. Best. Ini jagoan. fun fact ini bukan peres ya, anak-anak Volka di bawah kalau kita lagi nongkrong gitu-gitu, Oke. terus putar sialan gitu, semua kayak, "Weh, nyanyi" gitu kayak gue kayak Itu lagu pemersatu
Pemersatu bangsa Oh di ya bawah. bener, aduh. Jadi kalau lagi ada party-party kecil gitu Ada kan sialan udah tuh. malas karaoke, Ih. putar sialan tuh kayak, "Woi nyanyi dulu kita semua" gitu. Kita kayak lagu Juicy Lucy kan. You know, I get that a lot, you know. Enggak, soalnya- Lebih parah lagi, selalu kayak gue ada banyak banget acara kalau ini. Kayak gimana? Yan, gila ya, lu sekarang jalan banget ya. Alhamdulillah kan gue jawabnya, alhamdulillah. Iya, gue dengerin terus sosial. Sial, nggak ada Mahal ini, angin. yoi, mahal ini bro. Yes, bro. Sial, sial. Ada, tapi gue sih riding aja, iya. Men, 100 juta stream bro. Let's go. Itu pasti yang bilang kayak, iya Juicy Lucy, lu nggak bisa high note-nya kan, lu nggak bisa, iya gitu kan. Kemarin lu bikin challenge itu juga. Iya, bikin challenge juga di TikTok. Gue bisa bro, nyampe itu. Gue Sombong, ngapain ya? Tapi stream lu gak nyampe. Memang bisa doang. Tapi untuk itu beda cerita, rezekinya beda. Iya, ya berarti album yang paling susah ya. sekarang ya, tapi gue lega karena udah kelar kan, jadi aman lah. Ada Ada banget nangis-nangisnya di mobil Oh iya, kayak. tadi yang pas lu bilang ada momen yang lu berdoa, itu beneran Iya terkejadian. man, karena kan kayak Gara-gara my apa? pressure in life is a lot. I got bills to pay, I got Yeah. my wife to take care, I got 2 kids. You know, and then I gotta be a musician. Yeah. You know, so ya ada at times gue tuh nggak boleh kelihatan sedih sama Itu justru malah istri yang gua gue dan anak penasaran gue. sama lu karena Di rumah tuh gue gak boleh kelihatan sedih. I'm always happy man. I'm always ada anak lu juga yeah, kan. I'm always lighting up everything di in my household kan. Tapi ada banget di zaman gue pas proses pembuatan album tuh gue yang kayak aduh ini berat banget lagi buat gue kayak Lu kalau sedih kayak gitu tipe yang menyendiri atau gue Kayak gimana? bottling up feelings anjay gokil. gue sering gitu sih. Gue tapi kadang-kadang gue channelnya kalau gue lagi di mobil biasanya. jalan pulang sendiri gitu. Iya, jalan pulang biasanya gue malam-malam gue jalan tol gitu, terus kayak ya udah gue Disitulah. merenung itu tuh. Yang itu tadi hobi tadi tuh memikirkan. Sambil mikirin mikirin lagu sial yang tadi. Yang mahal ini. Terus dengerinnya mahal ini sial. Aduh, gokil. Di album lu ini ada kolaborator lagi? Enggak ada. Nggak ada. Eh, Pure solo. sekarang sih lagi I don't know there's a lot of talks ya, pingin collab gitu dari kemarin udah ngobrol-ngobrol tapi belum kejadian, belum kayak fix gitu. Jadi ya kemarin gue kolaborasikan udah sama Juicy Lucy, terus sama Abraham Kevin sama Farel Hilal di Kemakan Cinta. Dan natural aja karena mereka kayak temen-temen gue banget. Kayak Juicy pas lagi masuk label juga hampir barengan sama gue masuk labelnya. Terus Abraham Kevin sama Farel itu kita lagi ngomongin live di The Breeze BSD, gue inget banget. Lagi kayak ngomongin live man bro, anak Tangsel man, Tangsel to the world bro. Tangsel Pride. Oke, Tangsel Pride. Terus kayak ngomongin hidup, tiba-tiba kayak pas mau pulang kita nyanyi dulu, terus parkiran BSD Breeze tuh kayak enak banget. Hari kita nyanyi bertiga, terus kita post di Instagram, ternyata banyak yang antusias. iya. Jadi kayak dari temen ya udah kita bikin sesuatu and then Makan Cinta. I had a song yeah. Oke, ini mungkin beberapa pertanyaan terakhir sebelum Oke. kita masuk ke konten yang nanya-nanya netizen. Karena kita juga udah lempar di sosial media kita. Oke. Di umur lu sekarang berarti 31 ya bro? 31. 31. Tahun Apa ini yang 32. paling lu syukurin dan apa yang menjadi pelajaran terbesar di 31 ini? Gue bersyukur masih bisa kerja sebagai musisi sih. Ya. Like I get chances, I can pay the bills, I can feed my family. Itu paling bersyukur yang sampai saat ini karena apa yang gue mimpiin akhirnya kenyataan. Karena pas gue kecil gue pengen jadi penyanyi, akhirnya jadi penyanyi itu suatu blessing yang dikasih Tuhan. Jadi gue selalu mengingatkan diri gue untuk jangan lupa bersyukur kalau misalnya lagi at your lowest point. Ya remember what you asked for dulu, cause it's reality gitu. Benar. Yeah, so I think that's my Hati-hati sama isi doa lu ya. iya benar. Kalau yang dapat pelajarannya apa? Kan tadi yang disyukurin. Dapat pelajaran. Apa yang lu pelajarin maksudnya setelah 31 hidup di dunia? Jangan kebanyakan ngeluh sih, karena kita sebagai manusia tuh kebanyakan ngeluh in a way kayak if we have one problem, kayak it's easier for you to like, aduh kenapa sih hidup gitu. Tapi if you understand caranya untuk bersyukur, I think it's gonna be
it's gonna be fire. It's Ya, gonna be- ya, it's ya. good Pahamin for you. berarti caranya Pahamin, ya. betul. Bukan ngeluh keadaannya. Iya. Itu dia. Kita akan masuk ke segmen selanjutnya yaitu adalah pertanyaan-pertanyaan netizen. Ini Gokil. random-random banget. Ini Boleh, random boleh, banget. boleh. Jadi Gue suka yang siap-siap aja random-random. Bang. Kita mau dari yang serius Tapi dulu kan. nakutin gak random-random apa nih? Enggak. Enggak ya, enggak nakutin ya. Udah. Ya kalau ujung jurang juga nggak apa-apa kalau mau loncat. Ya oke. Tapi kalau loncat boleh berarti ya? Boleh. Oke. Let's go Ibu Gisel. Pertanyaan Kita yang pertama. serius dulu ya. Bang, kapan rilis single baru? Single baru. Single baru. Kayaknya bakal ada single di album yang akan keluar habis lebaran atau I don't know April Mei gitu. Oh, sebelum rilis albumnya, ikan tadi lu bang satu-satu dulu kan? Iya, jadi kayak mau ngeluarin single dulu. Ini perbincangan gue sama Iqbal ya. Jadi kayak single dulu abis itu baru ngeluarin album. Tapi we'll never know, we'll see. Oke. Min, aku udah confess ke dia. Tapi takut dia milih yang lain. Aku harus apa? Aduh. Udah confess tapi takut Confess dia ya. milih. Gimana dong? Takut jadi udah confess tapi malah dia ninggalin gitu ya. Kayak aku udah confess, tapi aku takut dia kok kayaknya mau milih yang lain ya, bukan aku gitu. Kayak dia udah di Iya. ujung penolakan nih Tapi- menuju. Oh, tapi kan cuma asumsi. Wih, Itu cuma Wow. asumsi. saya suka ya. Iya. Jadi dia udah menyatakan perasaan berarti kan itu Betul. bagus banget man. Like in life you gotta communicate lo harus tahu cara berkomunikasi dengan baik karena in a conversation kadang-kadang it leads to unnecessary problems bro. Iya. Itu juga di pernikahan Oke. komunikasi itu paling penting man. Komunikasi nomor Jadi satu. kalau misalkan lu sakit hati sama bini lo misalkan nanti kayak kalau lu tahan tanpa lo kasih tahu dia nggak bakal ngerti tapi dia numpuk yang kayak problem-problem sama itu jadi nggak bagus buat hubungan lo kan. Jadi Iya, lo nggak suka sesuatu you gotta tell her. If you like something you gotta tell her. If you want her to do something you gotta tell her. Jangan dipendem-pendem takutnya jadi bom Komunikasi is waktu the ya. key bro. Oke, The communication is the kunci key. keberhasilan pernikahan adalah komunikasi. Nice. Next Ibu Gisel. Kenapa ya dia nggak pernah ngechat aku duluan? Ya Mungkin- habis itu kalau mungkin kalau habis di chat jawabnya juga seadanya. Jadi cowoknya Oh jadi kayak iya. Kamu jual nggak ada- mahal. terlalu jual mahal. Kamu menurut kamu juga gitu? Ya, bisa jadi. Atau mungkin cara lu nggak bukan cara yang kayak kasih nomor. Dia langsung bilang, boleh nggak gue telepon lu ntar malam. Terlalu agresif mungkin cara kamu. Nih, oh, Gitu ya nggak sih? siap. Ya itu pengalaman gue ya. Maaf kalau ada salah. Jadi gue terlalu agresif. Bukan saya. Yang itu. Siapa? Kok lu takut banget sih? Kayak bukan saya. Lu personal banget. Nggak ada teman gue yang kayak gitu bang. Iya, Dia takutan kan dia takut Lu takut dilihat kontennya ya? Enggak lah. Emang Emang kan suami-suami sayang istri emang nggak Wah, pernah. oh gitu. Oh iya. Kebanyakan nih sleep well soalnya. Tidurnya enak Yoi. soalnya. Lanjut. Tim bubur ayam diaduk atau dilempar? Nah. Suka nih gue sama followers Oke. sangkut nih. Oh sedap. Lu Itu harus gue jawab gak sih atau gue cuma pengen ketawa aja gak sih? bisa. Menu bubur ayam loh. Enggak, menu bubur ayam lu apain biasa kalau mau makan? Selain dikunyah ya. Lo lebih suka bubur ayamnya? Dia, Yang kayak jadi kayak dicampur atau enggak gitu? Iya. Iya, Oh ini biasanya kan pertanyaan gitu. gitu jawabannya. Biasanya gitu, iya. Tapi harus yang lucu gak sih? Gue jadi pressure nih. Gue pressure Bang, nih. kita bukan komeng ya. Gue Yang orangnya boleh lucu cuman komeng. Ingat teman-teman. Gue sih gak lucu jujur aja. Apalagi saya takut dibebankan itu kepada saya. Gue diaduk lagi, maaf banget ya. Gue juga diaduk. Soalnya gue suka ngaduk-ngaduk perasaan orang. Gue gak canda. Gak ada. Arahnya ke Bro, situ. ini hilangin bro. Itu dia pertanyaan terakhirnya tepuk tangan untuk Adrian Alif. Oke, terakhir banget karena kan mungkin lu udah melewati fase-fase awal nikah dan menikah dan segala Iya. macamnya. Mungkin pesan-pesan buat orang-orang yang dalam waktu dekat mau nikah. Gue sih. Iya. Enggak, buat Komunikasi. umum aja, buat umum. Komunikasi paling penting. Like you gotta be transparent in every move you make, and cara mengutarakan juga harus semuanya jelas. Karena kalau nggak ada kejelasan komunikasi, nanti banyak di tengah-tengah jadi problem. Dan itu nggak, ya jangan sampai terjadi. Komunikasiin guys, jangan diem-dieman. Yes sir. Ngomong aja. Ada album apa namanya panggung terdekat yang mau di-share? Tanggal 2 kayaknya deh. Tanggal Gue lupa 2. ya. Gue banyak live session ya. Gila banyak banget nih. Makanya sampai Enggak, the next, yeah. oh di YouTube. Ya udah, anything you wanna add about your
album or Oh, tour list? Ya, tungguin ya. Gue ada beberapa lagu lagi Ya. selain lagu yang kemarin di EP. Terus gue excited ada beberapa lagu yang very very exciting for me. Ya. Bang, Karena mohon dikit bang. Dari tadi ku pandang Eh. masih takut temukan apa ada yang lebih menawan. Dari bintang di awan sampai laut terdalam tiada ada yang mengumumkan. Suara gue gak tak nyampe bang. beranjak lari tinggalkan ku di saat semuanya pergi. No. Dari tadi ku pandang yakin telah ku temukan manusia paling ku sayang. Gokil. Gila. Adrian Halim everybody. Thank you. Terima kasih sekali lagi. Nama gue Rafa. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye bye.